Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitaningrum, NPM 3 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang logika fuzi. Apa yang dimaksud dengan logika fuzi? Logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzi adalah salah satu pemecahannya. Ada 5 langkah melakukan penalaran sistem fuzi. Yang pertama, memasukkan input fuzi. Yang kedua, mengaplikasikan operator fuzi. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Yang keempat, komposisi semua output. Dan yang terakhir, defusifikasi. Terdapat beberapa alasan digunakannya logika fuzi. Yang pertama, konsep logika fuzi dapat mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzi sangat sederhana dan dapat mudah dimengerti. Yang kedua, logika fuzi sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fuzi didasarkan kepada bahasa alami. Kelebihan-kelebihan logika fuzi. Yang pertama, daya gunanya dianggap lebih baik daripada teknik kendali yang pernah ada. Yang kedua, pengendali fuzi terkenal karena keandalannya. Yang ketiga, mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, pengendali fuzi memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan dengan teknik yang lain. Yang kelima, usaha dan dana yang dibutuhkan kecil. Selanjutnya, kekurangan-kekurangan dari logika fuzi. Yang pertama, para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali fuzi. Meskipun secara teknik praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang telah ada. Yang kedua, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan atau undergraduate, postgraduate, dan on-site training. Yang ketiga, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fuzi. Yang keempat, belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian fuzi. Aplikasi logika fuzi. Yang pertama, pada transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem fuzi pada transmisi otomatis dan mampu menghemat bensin sekitar 12 hingga 17%. Yang kedua, ada pada ilmu kedokteran dan biologi, seperti sistem diagnosis yang didasarkan pada logika fuzi, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik yang didasarkan pada logika fuzi. Yang ketiga, pada manajemen dan pengambilan keputusan, seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika fuzi, tata letak pabrik yang didasarkan pada logika fuzi, sistem pembuat keputusan di militer yang didasarkan pada logika fuzi, pembuatan games yang didasarkan pada logika fuzi. Yang keempat, pada bidang ekonomi, seperti permodelan fuzi pada sistem pemasaran yang kompleks. Yang kelima, klasifikasi dan pencocokan pola. Yang keenam, pada psikologi, seperti logika fuzi untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi kriminal. Selanjutnya, pada ilmu sosial, terutama untuk permodelan informasi yang tidak pasti. Yang terakhir, pada ilmu lingkungan, seperti kendali kualitas air dan prediksi cuaca. Himpunan-himpunan fuzi. Pada himpunan tegas atau crisp,
Nilai keanggotaan suatu item X di dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan mu A X memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama bernilai 1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota di dalam suatu himpunan, dan bernilai 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota di dalam suatu himpunan. Contohnya, jika diketahui himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah semesta pembicaraan, himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B 3, 4, dan 5. Bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A mu A2 sama dengan 1, karena 2 merupakan himpunan A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A mu A3 sama dengan 1, karena 3 merupakan himpunan dari A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A mu A4 sama dengan 0, karena 4 bukan merupakan himpunan dari A. Nilai keanggotaan 2 pada himpunan B mu B2 sama dengan 0, karena 2 bukan merupakan himpunan dari B. Pada himpunan fuzi memiliki dua atribut, yaitu yang pertama linguistik. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parubaya, dan tua. Selanjutnya ada numeris. Numeris sendiri yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzi, yaitu 1. Variabel fuzi. Variabel fuzi merupakan suatu variabel yang hendak dibahas di dalam suatu sistem fuzi. Yang kedua, himpunan fuzi. Himpunan fuzi sendiri merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu di dalam suatu variabel fuzi. Yang ketiga, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan di dalam suatu variabel fuzi. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Yang keempat, domain. Domain dari himpunan fuzi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan di dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan di dalam suatu himpunan fuzi. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan suatu bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain sendiri dapat berubah bilangan positif maupun negatif. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini yang paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua keadaan himpunan fuzi yang linear. Yang pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke arah kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Dapat kita lihat dari gambar grafik di bawah ini. Dapat disimpulkan bahwa fungsi keanggotaan dari grafik di samping tersebut yaitu mu x bernilai 0 jika x kurang dari sama dengan A. Bernilai x min A per B min A jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan B.
Yang kedua ada representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Dapat kita lihat dari gambar kurva di bawah ini. Pada gambar kurva di samping memiliki fungsi keanggotaan mu x bernilai 0 jika x kurang dari sama dengan A atau x lebih dari sama dengan C. Akan bernilai x min A per B min A jika A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan B. Akan bernilai B min X per C min B jika B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Yang ketiga ada representasi kurva trapesium. Pada kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Dapat kita lihat pada gambar kurva di bawah ini. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi keanggotaan dari kurva di samping yaitu mu x akan bernilai 0 jika x kurang dari sama dengan A atau x lebih dari sama dengan D. Akan bernilai x min A per B min A jika A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan B. Akan bernilai 1 jika B kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan C. Akan bernilai D min X per D min C jika X lebih dari sama dengan D. Yang keempat ada representasi kurva S. Kurva pertumbuhan dan penyusutan merupakan kurva S atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tidak linear. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi yang paling kiri dengan nilai keanggotaan 0 ke sisi yang paling kanan dengan nilai keanggotaan sama dengan 1. Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi. Kurva S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi yang paling kanan dengan nilai keanggotaan 1 ke sisi yang paling kiri dengan nilai keanggotaan 0. Kurva S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0 sebagai alfa, nilai keanggotaan lengkap sebagai gamma, dan titik infleksi atau crossover sebagai beta, yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Dapat kita lihat dari kurva pertumbuhan di bawah ini. Dari kurva pertumbuhan tersebut memiliki fungsi keanggotaan S, X, alfa, beta, gamma akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan alfa, akan bernilai 2 kali X min alfa per gamma per alfa kuadrat jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan beta, akan bernilai 1 min 2 kali gamma min X per gamma min alfa kuadrat jika B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan gamma, akan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan gamma. Dapat kita lihat pada kurva penyusutan di bawah ini. Pada kurva penyusutan tersebut memiliki fungsi keanggotaan S, X, alfa, beta, dan gamma bernilai 1 jika X kurang dari alfa dan akan bernilai 1 min 2 kali X min alfa per gamma min alfa kuadrat jika alfa kurang dari X kurang dari beta, akan bernilai 2 kali gamma min X per gamma min alfa kuadrat jika beta kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan gamma, akan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan gamma. Selanjutnya, karakteristik fungsi kurva S. Dapat kita lihat pada gambar kurva di bawah ini. Mu X sama dengan 0 berarti alfa. Mu X sama dengan 0,5 yang berarti beta. Mu X sama dengan 1 yang berarti adalah gamma. Selanjutnya, ada operator dasar Zadeh untuk operasi himpunan fusi. Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fusi. Nilai keanggotaannya sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama Weierstrass atau alfa predikat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu yang pertama operator N. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan alfa predikat
sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Mu A perpotongan dengan B sama dengan min mu A X, mu B Y. Yang kedua, operator OR. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Dapat diketahui dengan rumus di bawah ini. Mu A perpotongan dengan B sama dengan max mu A X, mu B Y. Yang ketiga ada operator NOT. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan dari 1. Dapat kita lihat pada rumus mu A aksen sama dengan 1 min mu A X. Penalaran monoton. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fusi. Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih digunakan untuk penskalaan fusi. Jika ada dua daerah fusi direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, then Y is B. Dengan transfer fungsi, Y sama dengan X, Y sama dengan F, kurung buka, X, A, kurung tutup, B. Maka sistem fusi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fusi. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antesedennya. Sistem inferensi fusi. Yang pertama ada metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat atau Weierstrass. Hasil akhirnya akan diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Dapat dilihat dari gambar di samping. Akan menghasilkan rata-rata terbobot dengan rumus Z sama dengan alfa 1 Z1 plus alfa 2 Z2 per alfa 1 plus alfa 2. Yang kedua ada metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fusi. Pada metode Mamdani lebih baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau beberapa himpunan fusi. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan. Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan untuk melakukan inferensi sistem fusi, yaitu yang pertama, metode Max. Pada metode ini, solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fusi, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fusi yang merefleksikan kontribusi dari setiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan dengan rumus di bawah ini. Dengan catatan, mu SFXI adalah nilai keanggotaan solusi fusi sampai aturan ke I, dan mu KFXI adalah nilai keanggotaan konsekuen fusi aturan ke I. Yang kedua, metode sum. Pada metode ini, solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fusi. Secara umum dapat dituliskan dengan rumus di bawah ini. Dengan catatan, mu SFXI adalah nilai keanggotaan solusi fusi sampai aturan ke I.
Mu Kf Xi adalah nilai keanggotaan konsekuen fusi aturan ke I. Yang ketiga, metode Probor atau metode probabilistik OR. Pada metode ini, solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fusi. Secara umum dituliskan dengan rumus di bawah ini. Dengan catatan, mu SF Xi adalah nilai keanggotaan solusi fusi sampai aturan ke I. Mu Kf Xi adalah nilai keanggotaan konsekuen fusi aturan ke I. Pada tahapan terakhir, yaitu tahapan penegasan atau difusi. Input dari suatu proses difusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi di dalam range tertentu, maka dapat diambil suatu nilai Kripps tertentu sebagai output. Ada beberapa metode difusifikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain A. Metode centroid atau composite moment. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fusi. B. Metode bisektor. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fusi yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fusi. C. Metode mean of maximum atau MOM. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. D. Metode Length of Maximum atau LOM. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. E. Metode Smallest of Maximum atau SOM. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Yang terakhir ada metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fusi, melainkan konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang tahun 1985. Ada dua metode fusi Sugeno, yaitu A. Model fusi Sugeno ordinal. Secara umum, bentuk model fusi Sugeno ordinal adalah sebagai berikut. Dengan catatan, AI adalah himpunan fusi ke I sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. B. Model fusi Sugeno orde 1. Secara umum, bentuk model fusi Sugeno orde 1 adalah sebagai berikut. Dengan catatan, AI adalah himpunan fusi ke I sebagai anteseden dan PI adalah suatu konstanta ke I. Hi juga merupakan suatu konstanta dalam konsekuen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.